Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Sekarang tanggal 3 Februari 2025 jam setengah 8 malam teman-teman saya bikin video ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya ini yang mau saya bahas adalah mengenai kenegaraan ya. Saya nggak bahas bola dulu, saya membahas mengenai birokrat atau tata kelola negara atau hukum ya, hukum-hukum yang berlaku di negara ini atau hal-hal yang menyinggung masalah korupsi ya teman-teman. Kita tahu teman-teman di Indonesia ini koruptor banyak sekali ya, di segala lini korupsi ya. Jadi korupsi itu seperti gunung es, yang ketangkep-tangkep itu yang sial-sial saja teman-teman di negara ini ya. Jadi rakyat sudah sampai titik jenuh ya, sudah sampai titik enggan membahas masalah korupsi. Ini artinya sudah bosen, sudah tinggal meledaknya saja ya. Saya mau bahas mengenai undang-undang perampasan aset yang molor ya, belum selesai-selesai atau belum disahkan atau mungkin belum digodok di DPR ya teman-teman. Kalau info terakhir yang saya dengar itu di zaman Presiden Jokowi katanya sudah disodorkan ke DPR ya oleh pemerintahan. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, membuat undang-undang itu ada dua pihak ya teman-teman, dari eksekutif dan legislatif ya. Ya, dari pemerintah dan dari DPR teman-teman. Nah, nanti di situ bikin draft dulu ya biasanya. Nah, setelah itu diundangkan ya menjadi undang-undang. Saya menyoroti tentang keseriusan pemerintah dan DPR ya teman-teman. Ini harus dipercepat kalau Indonesia ingin mengurangi korupsi ya. Karena korupsi itu adalah musuh yang sebenarnya buat bangsa ini, teman-teman. Jadi Indonesia nggak akan pernah maju, nggak akan pernah hebat jika korupsi masih banyak ya. Jadi rakyat itu nggak akan sejahtera. Nggak akan sejahtera teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya rakyat ya teman-teman. Rakyat kecil yang setiap harinya ketemu dengan lingkaran-lingkaran orang-orang kecil ya teman-teman. Jadi tahu persis bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang hidup sehari untuk sehari aja belum tentu cukup teman-teman ya. Masih beratus-ratus juta rakyat Indonesia ya. Itu yang hidup sehari belum tentu bisa ketemu makanan untuk sehari ya teman-teman. Nah, apalagi untuk bermimpi mencapai cita-cita di masa depan, wah itu banyak yang sedang mimpi ya teman-teman rakyat Indonesia. Karena ya itu tadi kesusahan ya, apalagi hari ini banyak sekali pengangguran teman-teman, PHK ya. Aduh, memang sih kelihatan kalau di media itu gemerlap karena media sosial itu kebanyakan menampilkan hal-hal yang sifatnya kesuksesan, gemerlap ya, atau kehebatan ya. Padahal di sisi lain teman-teman masih banyak orang yang setiap hari berpikir makan apa hari ini ya, belum ada yang akan dimakan, masih banyak sekali. Di perkotaan apalagi ya, banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman telusuri ya, banyak sekali orang hidup yang makanya kekerasan hari ini banyak sekali ya teman-teman. Di mana-mana kalau teman baca berita kekerasan di mana-mana. Jadi nyawa di Indonesia sudah nggak ada artinya lagi hari ini. Ya, kalau teman-teman rajin baca berita setiap hari pasti ada namanya pembunuhan, ya, penganiayaan, pembegalan, pencurian, perampokan, ya, banyak sekali di mana-mana. Yaitu karena ada orang yang malas bekerja, pengen hidup enak, akhirnya melakukan ya itu tadi kekerasan-kekerasan yang melanggar hukum. Oke, kita kembali lagi ke poin undang-undang perampasan aset ya. Jadi kejahatan itu teman-teman ada di mana-mana ya. Dimanapun ada kejahatan, cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia tuh benar-benar banyak sekali kejahatan teman-teman, ya khususnya kejahatan korupsi. Kita bisa lihatlah secara kasat mata ya, kalau kita orang udah pengalaman di dunia kehidupan ini teman-teman, kita bisa melihat ya, secara kasat mata ya gaya hidup orang korupsi sama enggak itu bisa kelihatan. Ya, koruptor sama enggak itu bisa kelihatan teman-teman ya dari gaya hidupnya. Ya, kok bisa? Ya karena udah pengalaman itulah teman-teman ya. Makanya pengalaman itu penting. Kenapa saya bilang begini ya? Karena saya udah pengalaman banyak teman-teman ya menyaksikan para koruptor-koruptor di belakang layar yang sebenarnya seperti gunung es di negeri ini teman-teman ya. Kalaupun sekarang banyak KPK nangkep koruptor ya, OTT, kejaksaan itu ya yang kakap-kakapnya gede-gede itu pun yang sial ya teman-teman. Yang sial aja. Padahal di balik korupsi, jenis-jenis korupsi yang banyak banget, jenis korupsi itu banyak teman-teman ya.
banyak sekali di segala lini ya. Dari RT sampai yang tertinggi itu ada korupsi teman-teman ya. Cuma mungkin modusnya berbeda-beda. Ada korupsi di tambang yang modusnya seperti yang Harvey Muiz itu ya, tambang itu baru di tambang timah ya, belum di tambang batu bara, tambang nikel, perizinan. Wah itu sebenarnya kalau ditelusuri teman, banyak peluang-peluang yang terjadi korupsi di sana. Belum yang lain-lain ya, pembuatan sertifikat yang sekarang sedang viral di laut. Wah, kalau teman-teman yang memiliki pengalaman kayak saya yang ngurusin sertifikat dari letter C sampai sertifikat itu tahu tahap-tahapnya itu. Wah, di situ banyak ranjau-ranjau teman-teman ya, kalau kita nggak ahli nggak bisa ya, banyak ranjaunya. Itu baru sertifikat, belum hal-hal yang lain di negeri ini. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Nah, jadi pentingnya ya undang-undang perampasan aset ini supaya pencegahan ya, supaya pencegahan orang atau pejabat atau pengusaha atau apapun dah yang memiliki peluang untuk korupsi itu dia mikir. Kenapa? Nanti kalau ketahuan ya diusut, nah diusut nanti akan ada namanya full the money ya, itu udah ketahuan semua ya, udah ketahuan bahwa dia terbukti ya, udah inkrah, baru asetnya itu nanti akan di-trace dan akan disita oleh negara. Ya, dirampas lah, makanya butuh undang-undang perampasan aset ya. Nah itu orang biasanya takutnya kalau dimiskinkan ya. Kalau orang yang dihukum sekarang ya teman, korupsinya ratusan triliun, dihukum 6 tahun ya, 6 tahun setengah gitu ya, ya ini masih teong-teong, uangnya masih banyak di bank ya, uangnya masih banyak teman-teman, dia masih hidup makmur kayak rakyat. Di sisi lain rakyatnya susah. Ya, di sisi lain rakyatnya susah. Coba rakyat yang dirugikan akibat dikorupsi oleh orang-orang rakus itu ya. Coba kebayang nggak kalau itu di kekayaan alam ya, bumi dan air yang dikuasai negara ini dimanfaatkan buat semaksimal mungkin kemakmuran rakyat. Ya itu benar-benar dilakukan, rakyat Indonesia sudah banyak yang makmur ya teman-teman. Ya, nggak seperti sekarang. Sekarang itu kemiskinan yang terkamuflase banyak sekali. Iya, banyak sekali. Jadi orang yang nggak pengen kelihatan miskin padahal miskin, banyak itu teman-teman, namanya kemiskinan kamuflase ya. Di masyarakat banyak itu teman-teman. Karena saya tiap hari berkumpul dengan masyarakat ya, dan saya mengamati betul kehidupan masyarakat itu seperti apa. Jadi saya berharap ya, sebagai bukti bahwa penyelenggara negara ya, eksekutif dan wakil rakyat itu bersih, harus cepat itu ya. Undang-undang perampasan aset cepat-cepat disahkan ya, itu berlaku. Nah nanti jadi koruptor yang ketangkap harus dikenakan pasal-pasal yang ada di undang-undang perampasan aset itu teman-teman ya. Jadi ada nanti kriterianya ya, apa-apa saja yang harus dirampas harus didetilkan di undang-undang perampasan aset itu, supaya itu salah satu pencegahan. Kalau nggak ada itu ya masih seperti itu juga, korupsi ratusan triliun dihukum 6 tahun ya. Aduh, itu kan nggak adil ya. Negara ini milik siapa kalau gitu? Negara ini kan milik rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kalau hukum nggak berlaku buat orang-orang yang berduit ya, orang-orang berpangkat, ya gimana keadilan? Ya nggak adil. Nah nanti rakyat kalau sudah merasakan ketidakadilan yang luar biasa, pasti rakyat itu akan menagih haknya. Ya, menagih haknya ya dengan cara kayak 98 itu teman-teman. Menagih haknya ya. Jadi rakyat kalau menagih haknya pada koruptor, pakai hukum apa nanti kalau nggak ada undang-undang perampasan aset? Ya, apalagi ujung tombaknya di hakim, dengan hakim sudah banyak koruptornya di hakim. Hakim itu emang murni, wah hakim lebih sadis teman-teman. Hakim yang katanya wakil Tuhan malah banyak yang ditangkapi, korupsi uangnya triliunan. Gimana ceritanya itu? Petingginya aja uangnya triliunan. Ya. Coba bayang nggak gimana rakyat suruh percaya ya? Jadi rakyat udah krisis kepercayaan nih. Jadi pemerintah harus sadar ya, dan DPR. Undang-undang perampasan aset itu urgent hari ini ya, harus segera disahkan. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Mudah-mudahan mereka artinya terketuk ya dengan amanah rakyat ya. Sampai jumpa.